Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Gatot Batik Bombang Apak dan Askar Bolang. Oke teman-teman, kali ini kita cuma mau membahas ya, bahas kepentingan buat para konten kreator misteri khususnya yang selalu berkecimpung di alam liar ya, mencari kuntilanak sama pocong, intinya semua makhluk astral. Cuman di saat kita eksplorasi di tempat-tempat yang angker seperti itu, pasti kita ketemu dengan binatang yang berbisa gitu ya. Jadi kita cuma sekedar info ataupun buat menambah ilmu buat kita ini sebagai explorer ya, gitu. Jadi kita mau tanya kepada beliau, Mas Askar Bolang. Beliau lebih tahu ataupun lebih paham tentang kehidupan alam liar gitu, alam liar yang terutama ke binatangnya ya, yang berbisa itu kayak sejenis ular-ular yang sering kita temuin. Oke, kali ini saya mau nanya pada Mas Askar Bolang nih ya. Ya, siap. Jadi ini kita kan kalau explore selalu ketemu dengan ular nih. Ya. Kayak yang sering saya temui itu, yang sering ditemuin itu, yang sering banget itu ular yang hijau itu. Nah kalau sejenis ular hijau itu, ntar dulu, ular hijau, ular kobra, dan ular belang. Kita akan bahas satu-satu. Kalau ular hijau itu yang bahaya ular apa itu? Yang sejenis apa, model apa, bentuknya apa, terus apa kekuatan bisanya seperti apa, penanganannya gimana kalau kita pas lagi ketiban apes atau pas lagi siang kita digigit ular yang hijau itu? Kalau sama ular hijau mungkin yang berbisa gitu ya. Yang berbisa itu mungkin dari ular hijau seekor merah, dari Albolabris ya. Albolabris itu seekor merah sangat berbahaya dan sangat berbisa. Ketika kita kena gigit, mungkin kalau secara penanganan alami atau alam, mungkin kita harus bawa dan persiapan itu biji jamu jamu mede ya, atau jamu monyet ya, juga bisa disebut jamu monyet. Nah di sini juga ada sih jamu monyetnya, bisa kita perlihatkan jamu monyetnya seperti Bisa, apa. boleh ambil aja nggak? Oke siap, saya ambil dulu ya teman-teman sebentar. Buat contoh soalnya. Bukan aja Mas, sip, mantap. Nah di sini saya punya biji jamu monyet atau biji jamu mede ya. Ini buat penanganan alami di alam teman-teman. Jadi seperti ini bijinya. Nah, bisa perlihatkan sama abangnya sana biar agak jelas gitu ya. Ini jambu gayanya ya, jambu gayanya, maaf, ini jambu monyetnya, bentuknya kayak risa persis loh. Biji itu biji. Ya kan, saya ngomong risa nggak terima risa. Ntar ini, aduh. Nah, Oke, mantap. nah ini nih bentuk bijinya nih, biji monyetnya ya, biji jambu monyet ataupun jambu mete. Nah, itu. Jadi cara penanganannya itu gimana? Secara penanganannya kita bisa dipotong dua ini ya. Nah, tergantung kita kena gigitnya di mana gitu ya. Misalkan kena gigit di tangan nih. Kena gigit di tangan bisa di jari ya. Ini misalkan aja ya. Misalkan kita kena gigit di sini, kita bisa pakai alat apa aja yang ada di alam, atau pakai kayu, pakai apa, kita congkel dikit biar keluar darah gitu ya. Biar keluar darah. Nah di sini kita bisa ini potong ya, jamu medenya bisa kita potong belah dua, atau dibelah atau dipotong gimana aja boleh. Kita tempelin aja, tempelin di bekas gigitannya itu, udah aman ya. Ini seperti ini, nanti dia nyedot bisa atau racunnya nih ke dalam ini. Ketika udah dapat racunnya, dia nanti keluar ya, keluar ini jatuh sendiri. Kalau belum dapat racunnya dia gak bakalan jatuh. Jadi gini-gini juga gak bakalan jatuh. Dia Berarti kayak magnet ya? Kayak magnet pokoknya itu. Nah kalau penanganan ular hijau gitu ya, sebenarnya sih ular hijau nggak ada anti bisanya sebenarnya. Oh no. Ular hijau dari soalnya bukan asli Indonesia. Ular hijau seekor merah itu dari luar. Oh dari luar, pasti Aslinya jarang ya di jarang. Indonesia, sebenarnya jarang ya. Jarang. Cuman ya suka ada juga lah kalau di hutan-hutan lebat atau di hutan angker itu suka ada gitu. Oke. Terus ular apa lagi yang pengen ditanyakan? Ini kayak ular kobra nih, misalnya ular kobra Ya. kita kan sering ketemu juga. Ya. Itu penanganan utama itu gimana? Soalnya kita kan jauh dari medis ya. Ya. Kayak saya contohnya itu benar-benar eksplor di hutan yang jaraknya dari tim pantau paling enggak itu sedikit-dikitnya 1 kilo kan. Itu paling enggak kan kita harus butuh waktu cepat untuk menangani. Kita nggak mungkin punya waktu cepat untuk bisa ke tim medis ataupun ke minta pertolongan warga ya. Jadi untuk penanganan pertama itu gimana?
Oke, kalau untuk penanganan pertama ketika kita kena gigitan mungkin harus tenang, jangan panik. Tenang, jangan panik. Keduanya sebisa mungkin kita fan kayak patah gitu ya, kayak patah. Dimana tergantung kita digigitnya kita fan. Oh, pakai kayu Pakai ini kayu ya? dua, Dua. dekat. Nah, kedua kita jangan terlalu banyak gerak. Yang kena gigitnya itu jangan terlalu banyak gerak, jadi biar tidak cepat untuk masuk ke jantung si racunnya. Jangan banyak gerak, ya sama aja untuk penanganan pertama pakai ini juga. Karena ini sangat bermanfaat bagi askar bolang. Karena apa? Askar bolang pernah 3 kali kesetrek ular yang berbahaya atau berbisa tinggi. Tapi alhamdulillah karena biji jamu ini ya, alhamdulillah bisa sembuh lagi dan bisa normal lagi seperti biasa. Nah udah kita fan seperti orang kata itu di fan, diikat ya, sebisa mungkin kita jangan percaya juga ya, jangan percaya 100% sama ini. Kita juga harus secara perlahan bisa ke rumah sakit lah gitu kan. Ini cara alam untuk menahan aja. Iya, secara untuk menahan aja gitu ya, cara untuk menahan. Kalau ciri-ciri ular kobra sama king kobra itu ya beda. Kalau king kobra lebih cepat lagi itu reaksinya bisanya. Kalau kobra Jawa dia mungkin mempunyai waktu. Kalau racunnya sama aja, cuman perbedaannya cuman beda waktu. Kalau king cobra dia lebih cepat untuk masuk ke jantung. Kalau boleh tahu durasi kinerjanya racun itu berapa menit, detik atau jam? Kemungkinan kalau dari ular king cobra 1 detik dia membunuh membekukan sel darah. sel jari apa itu yang pokoknya membekukan darah. Dia masuk ke darah putih. Dia masuknya ke darah putih dulu. Dia masuk ke darah putih cepat dalam 1 menit itu ya. Dalam 2 menit dia langsung beku. Dalam 3 menit bisa langsung ke jantung. 4 menit langsung nggak, dia kayak ada penyakit aman loh di sini. Iya. Ya, 5 menit kalau tidak ketulung ya labas. Itulah kekuatan dari racun ular king cobra. King cobra itu ya. Nah, kalau dari kobra Jawa sama, cuman dia mempunyai waktu Durasi lebih lama. lebih gitu lama ya. gitu. Sama urai belang juga gitu kan, lebih lama lagi. Nah ini cara belah bijinya ini disigar apa dibelah kayak gini? Apa dipotong? Dibelah apa dipotong? Nah lebih entengnya kan, lebih enaknya untuk menempelkan kita potong 2 aja, dipotong aja. Oh dipotong kayak gini, nggak Ya, dibelah ya? Enggak, kalau dibelah kan terlalu gede gitu kan untuk menempelkan. Kalau dipotong gini kan enak, sedikit aja nempelnya tuh, tek, gitu kan. Oh, iya. Jadi lebih enteng lagi. Kalau ini boleh lah, nanti ini dibawa lah. Oh siap. Ini bijinya nggak ada expired. Dalam arti ini udah lama tapi tetap masih bisa Bisa. dipakai. Ini walaupun ini sudah tahunan, kering, ya, tahunan. udah kering ininya nih, udah tahunan tapi tetap dalamnya basah. Oh. Dalamnya masih tetap basah ini. Ini bisa nyampe beberapa tahun bertahan dalam jamu gade ini. Pokoknya manfaat juga nih dengan jamu gade ini. Ini lagi eksplor. Ini ilmu juga buat kita ya para konten kreator misteri lo ya. Buat penanganan, syukur-syukur sih ya nggak terjadi. Iya, ya pokoknya kalau syukur-syukur yang kalau kita- lihat ular misalkan jangan asal tangkap lah gitu ya. Iya, kalau kita berani mending nggak usah ya, kita Iya. mending menjauh gitu. Iya. Kalau kita bernyali kayak Mas Askar sih ya boleh kita Silakan. mainkan, silakan. Iya. Ini benar-benar harus ada keterampilan khusus teman-teman. Jadi nggak asal orang itu kita bisa mainin gitu. Iya gitu. Terus kalau ular belang itu kan juga bisanya katanya wow itu ya. Itu penanganannya sama juga. Sama juga, tapi kalau setahu Askar gitu ya, setahu Askar bolang sih, kalau ular belang katanya kalau matinya bisanya itu di dalam lubang. Maksudnya? Kalau kita ngodok itu ke lubang, Hah? raba-raba ke lubang, ketika dia Ngerogoh gila ya. ngerogoh, iya. Ngerogoh, iya. Ngerogoh. Nah, kalau ngerokok ke lubang itu kalau gigit di dalam lubang biasanya Oh. mematikan gitu. Kalau di luar sebenarnya si ular welang itu ular pemalu. Sebenarnya kalau di luar ya, kalau di luar ular pemalu, kalau kita ambil itu biasanya cuman paling nubruk gitu ya, nubruk badan kita, nubruk bukan gigit. Kalau kita pegangnya biasa aja, kalau pegang keras gitu ya pastilah Gigit, iya. gigit gitu, pasti gigit ya. Kalau untuk penanganan sama aja seperti itu. Sama aja ya. Iya, pertama-tama aja kita jangan panik, jangan tegang. Nah itu mitosnya kalau ular belang lihat cahaya ngejar, emang bener? Kalau masalah itu mungkin ke lampu yang kuning. Oh ke lampu yang kuning ya, oh berarti Kuning. berbahaya pakai lampu kuning. Sejenis patromak. Sejenis patromak, tahu kan patromak? Iya tahu. Oh, lampu zaman dulu itu. Nah. Nah, kalau lampu kayak gitu biasanya ngejar. Itu kalau pakai kita lampu senter atau lighting di warna kuning itu kan hasilnya sama kayak patromak, itu bisa ngejar juga.
Enggak, cuman lebih ke patromak. Kalau ke patromak itu kan hangat. Hangat di hawa dia, Hangat, hawanya hangat. Jadi pengen dia itu hangat. Kalau ke lampu-lampu biasa seperti ini mitos kalau ngejar. Oh, Enggak ngejar. Kalau ke lampu-lampu senter seperti ini enggak ngejar. Enggak, walaupun kuning juga enggak ngejar. Cuma ke patromak karena patromak itu mengeluarkan hawa hangat gitu. Iya, oh betul. Iklan. Batuk. Nah, ini jadi ilmu, benar-benar ilmu buat kita ya para konten misteri. Jadi benar-benar ini salah satunya penanganan pertama. Ini boleh minta saya boleh minta ya. dibawa nanti satu persatu saya kasih lah. Oke, ini ya, jadi keselamatan kita juga. Ini jadi bermanfaat banget ya. Pas kebetulan daerah saya juga kalau untuk nyari biji ini gampang-gampang susah ya. Pas kebetulan lagi ada, alhamdulillah beliau mengamanahkan lah ya mengasih ini. Tapi ada tapinya nih. Iya. Jangan 100% percaya sama ini. Kita percaya Ini alam ya. Jadi ini intinya fungsinya penanganan pertama ya. Iya. Jadi bukan kita percaya di sini ada goib, itu enggak ada, Iya. tapi ini penanganan pertama. penanganan pertama. Oh, iya. Nah, di sini juga saya mau nunjukin nih salah satu beberapa jenis ular yang mungkin saya terangkan di sini ya. Oke, oh ya, termasuk ular yang tadi malam kita kan live nih. Kita Iya. malam kita dapat 2 ekor ular. Oke, Iya. kalau boleh keluarin aja boleh, ularnya. saya langsung keluarin. Iya. Kita karena Iya. ini dia ularnya ya. Hmm. Ini dapat dari tadi ya, dapat tadi kita live nih. Ini Ya. ular yang tadi kita dapat ini. Kalau nama kita, nama kampungnya atau nama yang biasa disebut orang sini namanya Gipu Kararas ya. Gipu Kararas. Pemilik ular sanca ya? Ya memang iya, mirip Gibuk sanca. Kalau nama latinnya ini Boiga multo. Boiga multo mirip ular sanca molu ya, seperti ini. Dia mempunyai racun menengah. Atau medium venom ya. Medium venom, jadi ini tidak terlalu berbahaya. Pedus. Dia gigit lagi ya. Jadi ini asli gigit, ini asli. Gigit loh. Sumpah gigit loh. Nih, asli dia. Nah, dia sampai ngeluarin racunnya nih. Sampai ngeluarin Kepalanya racun. sampai kayak gini loh, narik. Mohon maaf, jangan ditiru ya, karena ini juga beracun walaupun menengah, tapi ini beracun ya. Dia mempunyai taring atas loh. Oke, jadi ini sejenis ular ini juga bisa membengkak kalau digigit ular seperti ini ya. Berhati-hati kalau lagi explore ketika berjumpa dengan ular seperti ini. Kalau Coba deketin kamera lagi coba. boleh nih. Ini gigit asli nih. Ini loh, mantap. No. Oh, lepas. Lepas sendiri ya. Mematikan nggak? Kalau mematikan sih tidak ya. Tidak. Mematikan tidak, cuman kalau pertama gigit sama ular bengkak. Bisa membengkak. Dia juga mempunyai racun, tapi itu racunnya medium venom. Tidak venom ya, tidak venom. Kalau venom kan berbisa tinggi, kalau ini berbisa menengah ya. Nah, jadi jenisnya seperti ini. Dia yang suka ada di pohon. Nah, dia mau Gigit lagi nih. No, gigit lagi. Gigit lagi loh. Dia maunya gigit aja nih. Maunya gigit terus nih. Teman-teman sampai Gini loh. menggayam gini nih. Mengunyah-ngunyah. Nih ya. Benar. No. Ini gak settingan loh, asli. Asli ini ular asli. Nggak settingan, asli Settingan ular. nih. Nih ya. Ini di jari kelingking saya yang kecil ini nih sudah terasa gatal-gatalnya nih. Udah nyut gitu ya, sudah terasa kena gigitan barusan ini nih. Ini lagi ngegigit lagi. Di sini dia ngeluarin racunnya atau bisanya nih. Nah, jadi si ular ini memang tidak mematikan, namun dia sampai keluar racunnya nih. Iya. Nih, putih-putih nih. Nih. Itu kepalanya mau. Setan. Gak apa-apa. Ini ya lumayan lah kalau ular ini ya. Nah, saya di sini juga punya 6 ekor ya. 6 ekor. Ini peliharaannya nih ada 6 ekor Ular kobra. Ular kobra. Kobra Jawa atau Najas Tatri. Babynya ya, baby. Ini taruh dulu ya. Ya taruh dulu biar aman. Taruh. Pas ini aja lah, tas aja dulu. Iya. Tas dulu. Jangan tas saya. Tas dulu. Iya, jangan tas saya. Enggak. Gila loh. Nah, Bisanya ini- dijilat. Gak apa-apa. Ini rasanya itu keras. Lidah itu keras rasanya. Iya, ini kobra ya, kobra ini Jawa atau yang- Najas Putatrik ya. Nama latinnya Najas Putatrik. Ini banyak banget di sini, ada 6 kalau nggak salah saya nih. Ini bukan mainan dengan Kobra loh. bukan ular-ularan, tapi ini ular asli ya. Kobra loh, geses. Satu. Di sini ada 1, 2. Ini udah Tiga. bisa nyebur belum? Udah. Udah Udah. deket-deket dong. Walaupun kecil itu juga udah bisa. Santai.
Nah, berapa nih? 3, 4. Oh, 5. Ada 5 ekor. Ada 5 ekor teman-teman. Ini bukan ular-ularan, tapi ini ular asli ya. Kobra Jawa atau Najas putratik. Najas putratik putratik. Jatuh lu. Lari. Oke, siap. Ini si penyembur ya teman-teman. Ular ini bisa menyemburkan jarak 2 meter. Oh, gila. Bisa menyemburkan jarak 2 meter. Sekecil ini 2 meter. Kalau sekecil ini mungkin beberapa senti aja ya. Kalau udah dewasa dia bisa menyemburkan jarak 2 meter. Jarak jauh bisa mengeluarkan bisa. Kalau king cobra mungkin dia tidak menyembur. Kalau king cobra tidak menyembur, kita taruh dulu biar aman ya. Iya. Karena berbahaya juga lah. Iya. Nah, ini oke. Saya nggak takut geli. Saya takut geli. Nah, perbedaannya king cobra sama cobra Jawa. Jadi begini perbedaannya. Kalau cobra Jawa ini nggak nyampe 3 meter atau 4 meter, nggak nyampe. Paling jumbo itu 2,5 meter. Paling jumbo, paling gedenya segede gini ya. Segede gini paling jumbo. Kalau king cobra dia bisa panjang banget yo. Kalau king cobra bisa panjang sampai bisa 6 meter lah, 7 meter bisa. Nah, perbedaannya dari racunnya itu juga bisa. Kalau cobra Jawa bisa mengeluarkan racun jarak jauh. Kalau king cobra tidak bisa. King cobra itu kalau gigit ya, kalau gigit dia baru bisa mengeluarkan bisa mengeluarkan racun. Kalau cobra Jawa tidak bisa. Kalau cobra Jawa ini bisa mengeluarkan jarak jauh gitu ya, bisa mengeluarkan jarak jauh, nyembur gitu ya. Kalau king cobra tidak nyembur. Ini Cuman perbedaannya. Perbedaannya. Oke, monggo taruh dulu. Bukannya saya takut ya. Oke, siap. Nggak ada binatang yang saya takuti ya, cuma geli aja. Oh, ular yang tadi kita dapat lagi kan ada Oh iya, satu lagi. Aduh. Boleh. Nggak percaya ini ular aman ini ya. Nah ini yang tadi kita dapat dase. Ini yang tadi kita dapat barusan pas nemu lo. Iya, coba dulu pegang ekor. Enggak. Maaf geli macamnya. Enggak, ini saling kulit lo. Ini enggak berpisah kan? Enggak. Ada kutunya apa nih? Bukan, ini bekas mau ganti kulit belum kelar semua. Ya mulus banget lo. Iya, Aku enggak takut, geli. Ini sih. Ini bisa gimana? Ini yang tadi kita dapat. Iya, Tadi kita dapat ini. Dapat ini tadi. Jadi buat askar bolang peliharaan di rumah ya. Daripada dibunuh orang ya kan, sayang, kasihan. Oh, ini bisa saling kulit ya ini. Iya, belum kelar, sedih kulit belum kelar. Nah, jadi si ular ini memang sudah jinak dari alam ya. Dia memang tidak pernah gigit terkecuali mangsanya, yaitu kodok atau katak sawah. Dia pemakan katak. Ini sekecil aja ini ya. Ini ibaratnya ya, setahu saya ini aja udah kuat loh nih. Ini dilurusin aja susah, apalagi Ya, itulah sejenis kemampuannya. sanca. Ini kemampuannya ular lemah, nggak bisa gigit karena ini sangat kuat untuk itunya loh. Belit apa Bukan belit, kekuatan nubruknya itu kuat banget. Ini kepalanya nih. Emang gitu karakternya kalau kita pegang ya segini. Oh, emang gitu karakternya nih. Ini. Emang gini karakternya. Dia nggak mau gigit, cuman karakternya begitu. Begitu dipegang kepalanya gitu tuh. Oh, emang Emang gitu. gigit ya? Enggak gigit. Iya sama situ emang gak gigit. Aman ya. Ini ular pelangi atau ular air pelangi ya. Ini bisa disebut ular air lah gitu ya, ular air pemakan katak. Ini alhamdulillah dapat tadi ya, kita pelihara boleh. Boleh, nggak Nah, apa-apa nanti- daripada dibunuh orang. Iya, daripada dibunuh orang. Ketika saya bosan, pastinya saya lestarikan lagi ke alam, mungkin di jauh dari pemukiman warga, biar aman, biar sehat juga. Lagian cakep loh, pelangi loh, kayak cincin itu loh apa? Ini kalau kena sinar, Anu pasti ini bakal- apa, cincin itu apa kalimaya itu loh. Iya, Mungkin benar. kepalanya ke sono sih. Oh iya, siap. Nah. Ya, oke, siap. Nah, ya Nah. gitu. No, ya, pelangi kalau kena sinar matahari atau kena sinar baterai nih, cakep. Coba bisa disenter nih, pakai baterai. Nih, ya, Wih. kelihatan ya. Kayak ini apa? Kayak apa? Kayak Pelangi, ini apa, cincin ini Kalimaya. itu kalimaya. kalimaya. Ini kalau ini baru ganti kulit nih. Iya. Berarti kalau dapat dari alam ngelihat langsung kita ambil boleh ya? Boleh, yang penting dirawat. Ini tahu. Saya cuma ada 2 jenis ular yang saya nggak takut. Itu ular kecil, itu ular sawah yang larinya cepet banget itu. Wow, mungkin itu ular koros ya.
Iya, terus sama ular sanca itu saya nggak takut. Iya, Tapi Rasanca atau Piton reticulatus gitu. Nah itu, pokoknya saking rakus sih ya. Saya nggak tahu bahasa Latinnya, tahunya saking rakus sih. Oh gila ini. Ya seperti inilah ularnya. Jadi kalau ini mah memang aman dan cukup aman. Berani nyium nggak? Berani. Kan ada nih atraksi yang sampai dicium-cium ular itu. Kalau ini mah jangankan dicium nih, kepalanya saya masukin mulut. Oh no. Pedus. Biar kelihatan ya sama kamera ya. Udah, masuk. Ya Allah. Emang aman. Ularnya emang aman. Coba deketin kamera dong. Oke, siap. Coba. Biar nggak dibilang settingan. Ini takutnya dibilang settingan biar kelihatan lidahnya nih ya. Lel. No. Lel. Tuh, ya kan? Keluar. Nih, masukin ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bocah apa gila. Astagfirullah. Aman. Tapi mohon maaf lah buat teman-teman semua, jangan ditiru. Jangan ditiru, bener, jangan ditiru loh. Ini jangan ditiru adegan ini loh. Iya, berbahaya Ini juga siapa? ya. Yang profesional aja nih. Iya. Jangan ditiru atau meniru di rumah ya. Jangan asal tangkap kalau nemu di alam. Berbahaya. Takutnya salah tangkap gitu ya. Udah kita simpen dulu ya. Ya simpan aja udah, aman. Aman. Oke. Cuk, kenapa? Aku yang tegang ini, Bang. Ya, aman. Jujur aku yang tegang, demi Allah Rasul aku yang tegang loh, walaupun Biar tidak tegang, beliau yang main itu. harus minum dulu kopinya. Oh iya ini. Nah, ini. Oke, siap. Ini sebenarnya saya nggak ngopi, tapi ngopi istri saya karena udah dibikinin sama Mas Asar Bolang, harus kita minum. Ini dalamnya bisa kobra semua loh ya, jadi biar saya kebal kobra itu. Wadidaw. Nah, itu. Ini boleh ya saya bagi satu persatu ya. Oke, Saya bagi. Jos Kandos, terima kasih sini ya, dimasak manahnya. Biar dua gak apa-apa ya. Dua. Iya. Boleh satu-satu nih. Nah, Yang tiga saya nanti bagiin lagi tuh. ini udah nih, Ini dua udah saya nih. tadi udah. Biar saya ini bagiin lagi ke teman-teman yang lain. Ini terima kasih banyak. Oke ya. siap. Pokoknya itu buat persiapan aja. Sedia payung sebelum hujan. Betul banget. Itu. Yang kita minta sih jangan sampai Iya. terjadi. Yang minta-minta jangan sampai terjadi lah. Amit-amit lah gitu. Tapi jabak babi ya. Jangan bagi. Jangan lupa ini ngerokok dulu agak diituin ya. Oh iya betul. Jadi gitu. Nih saya habis megang ular itu nggak masalah. Gak masalah, aman. Nggak aman ya. Aman. ya? Aman. Oke. Nih buat kerabatku semua, teman-teman semua konten kreator misteri ya. Nih kita udah alhamdulillah udah sedikit ya. Paling enggak sangat bermanfaat bagi saya, jujur pribadi ini sangat bermanfaat ilmu seperti ini karena kita kehidupannya itu aktivitasnya dalam mencari hiburan itu di alam liar yang pastinya kita pasti yang sering ketemu itu ular gitu. Jadi ini buat antisipasi buat pencegahan pertama. Kayak biji jambu monyet ataupun jambu mede, ternyata biji itu tanpa pengetahuan kita orang-orang awam atau orang bodoh aja saya ini belum tahu manfaatnya. Ternyata banyak manfaatnya ya. Terima kasih banyak Mas Asar Bolang atas kasih ilmunya ya. Terima kasih banyak, ini sangat bermanfaat buat kita semua dari tim kreator misteri. Udah dikasih sedikit ilmunya, mau berbagi dengan ikhlas, nggak ada biaya spesial pun. Mantap jiwa Mas Asar Bolang. Makanya buat kerabatku semua yang pengen mampir ke daerah sini, harus wajib mampir ke channelnya Askar Bolang ya. Jangan lupa subscribe juga channel Askar Bolang loh, karena beliau menyediakan konten-konten yang wow, terus ada atraksi juga di situ, ada atraksi tentang ular, terus ilmu tentang kehidupan alam liar, pokoknya luar biasa banget. Terima kasih Mas Asar Bolang ya. Siap, sama-sama. Nah, ini ikhlas ngasih ilmu, ngasih Ikhlas jambu mede ini. kita ikhlas karena kita di dalam dunia ini harus berbagi ilmu juga. Wah, mantap. Biar Jos Kandos. Oh, semangat. Jangan lupa loh, bener loh, mampir ke channelnya Askar Bolang, harus wajib mampir. Lihat Jos Kandos. Saya percaya penonton saya, kerabat saya, subscriber saya itu orangnya baik-baik. Bener, Mudah-mudahan. baik-baik. Insya Allah Mas Asar Bolang kalau udah mampir bisa mampir balik, tapi khusus yang punya konten ya. Maaf, tapi insya Allah kalian the best pokoknya ya. Oke, terima kasih banyak Mas Asar Bolang. Oke, siap. Jangan kapok ya. Oke, ya di situ yang Oh, tenang aja, enggak. Oke, sekian dulu dari kita. Saya pribadi Gatot Patik Pomang apa?
dan Askar Bolang mengucapkan terima kasih banyak pada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gatot Kaca Mengapak dan Askar Bolang. oke. Jos Kandos. Bye.